Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Kembali memperlihatkan kembali Mary Joyce, di mana di sana keadaan pertempuran sudah menjadi semakin seru. Sebagaimana Mimin bahas di video sebelumnya, Dragon memakai teknik pertahanan dari Hao Shokuhaki tingkat tinggi, sehingga para Gorosei kesulitan untuk menyerangnya. Nah, dengan begitu, Garling, Mars, dan Nusjuro hendak melancarkan serangan secara bersama-sama untuk menciptakan teknik gabungan dengan haki yang sangat besar demi menembus pertahanan dari Dragon itu. Nah, kini ketiganya pun melepas serangan mereka masing-masing kepada Dragon, sehingga Dragon siap untuk bertahan sekuat tenaga. Namun tiba-tiba datang dua orang yang membantu Dragon. Pertama, seorang pemimpin kelompok pemberontak terkuat kedua di dunia. Nah, beberapa waktu yang lalu, dia telah dihempaskan oleh Garling. Tapi sekarang ini, dia segera kembali memakai teknik yang mirip dengan Soru untuk bergerak dengan cepat, sehingga pada akhirnya dia muncul di dekat Dragon. Orang kedua yaitu adalah pemimpin komunitas ras Lunaria yang bersekutu dengan pasukan revolusi. Sebelumnya dia sedang bertarung melawan Gorosei Valkyrie dan juga Gorosei Jupiter. Tapi yang tengah menghadapi dua Gorosei itu sekarang bukan hanya dia seorang diri, melainkan ada cukup banyak lagi dari pasukan revolusi, termasuk pemimpin komunitas ras Buccaneer. Nah, jadi sekarang ini pemimpin Lunaria itu punya kesempatan untuk pergi sebentar dari sana demi membantu Dragon bertahan. Dua orang ini pun memakai pertahanan Busou Shokuhaki tingkat tinggi, sementara Dragon memakai pertahanan Hao Shokuhaki tingkat tinggi. Kedua rekan Dragon itu juga sebenarnya memiliki Hao Shokuhaki juga, hanya saja mereka berdua belum mencapai level di mana mereka bisa memakai Hao Shokuhaki tingkat tinggi untuk menjadi pertahanan. Hao Shokuhaki mereka juga tidak sekuat Dragon, jadi keduanya hanya memakai pertahanan Busou Shokuhaki saja. Meski begitu, hal itu juga sangat membantu. Dragon dan dua rekannya itu pun berhasil menahan serangan gabungan dari tiga Gorosei itu. Walau memang cukup menguras tenaga, tentu yang berperan paling besar di sini adalah pertahanan Dragon. Ibaratnya, gabungan pertahanan mereka bertiga ini nilainya 100%. Kedua rekan Dragon itu masing-masing memiliki andil 15%. Jadi, 70% sisanya adalah pertahanan dari Dragon. Kualitas pertahanan Hao Shokuhaki dan Busou Shokuhaki memang beda jauh. Jadi, tak heran jika Dragon yang paling berperan besar di sana akan menggunakan Hao Shokuhaki tingkat tinggi. Usai menangkis serangan gabungan dari tiga Gorosei itu, Dragon akan langsung memakai suatu teknik serangan balasan yang membuat ketiga Gorosei itu langsung terpental. Dibanding Mars dan Nusjuro, Garling lah yang paling merasakan dampak dari serangan Dragon itu, karena pertahanannya memang sudah cukup melemah akibat tenaganya yang sudah terkuras drastis. Ini sesuai dengan yang Dragon katakan sebelumnya, bahwa setelah ini stamina Garling akan terkuras banyak, sehingga pertahanannya menjadi sangat menurun. Garling adalah Gorosei pertama yang bertarung melawan Dragon, sehingga wajar saja staminanya yang paling banyak terkuras dibanding para Gorosei lain. Dengan stamina yang sudah terkuras sangat banyak itu, dia akan sulit untuk menahan serangan-serangan dari Dragon selanjutnya, sehingga akan mudah bagi Dragon untuk membunuh Garling sekarang ini. Di sini, Dragon pun mulai berfokus untuk serius menargetkan Garling, karena Garling adalah Gorosei pertama yang akan dia habisi. Meski begitu, Mars dan Nusjuro tidak tinggal diam. Mereka yang masih punya tenaga lebih banyak daripada Garling memutuskan untuk membackup Garling di sana. Mereka menahan serangan-serangan Dragon yang mengarah kepada Garling. Para Gorosei memang terbilang memiliki solidaritas yang tinggi. Meski Garling adalah Gorosei baru dan bahkan sempat bersikap tidak sopan kepada para Gorosei lain, tapi Mars dan Nusjuro tetap berusaha melindunginya. Meski Mars dan Nusjuro sempat kesal karena sikap angkuh Garling, tapi tetap saja mereka harus saling membantu satu sama lain, karena mereka berlima adalah satu rangkaian. Mereka berlima adalah pion utama milik Im Sama. Jadi masing-masing dari Gorosei tidak boleh menyimpan dendam satu sama lain. Yang paling penting bagi mereka adalah melaksanakan perintah dari Im Sama. Dengan begitu, sekesal apapun para Gorosei lain kepada Garling, mereka tetap tidak boleh membiarkan Garling mati. Karena jika salah satu Gorosei mati di sana, maka kekuatan pihak pemerintah dunia di Mary Joyce akan sangat menurun drastis. Dari area lain, Shamrock
terkejut ketika melihat Dragon dan dua rekannya itu berhasil menahan serangan gabungan dari 3 Gorosei sekaligus. Bahkan Dragon langsung melakukan serangan balasan kepada 3 Gorosei itu. Melihat Shamrock yang lengah, membuat Sabo langsung menyerang Shamrock dan memintanya untuk tetap fokus. Sambil tersenyum bangga, Sabo pun bilang kepada Shamrock bahwa itulah kekuatan dari pasukan revolusi. Sang pemimpin kesatria suci itu menjadi sangat kesal sehingga dia mulai menyerang Sabo dengan teknik-teknik yang lebih kuat lagi. Beralih ke Pulau Elbaf, diperlihatkan keadaan di dunia matahari Elbaf di mana Im Sama masih memantau keadaan dari ketinggian. Dia pun melihat upaya perlawanan yang dilakukan oleh para prajurit raksasa yang ada di area sekitar. Ada prajurit yang berjuang melawan para monster mimpi buruk, ada juga yang bertarung menghadapi para raksasa iblis, dan ada pula yang menolong rekan-rekan mereka yang sudah terluka. Semuanya berusaha keras dalam situasi yang sulit seperti itu. Ketika Im Sama mengamati hal tersebut, akan muncul kilas balik yang menampilkan suatu pertempuran yang melibatkan para raksasa di masa lalu. Kemungkinan besar, pertempuran ini terjadi pada abad kekosongan atau era setelahnya. Nah, dalam pertempuran tersebut, ukuran tubuh para raksasa biasa banyak yang jauh lebih besar daripada para raksasa masa kini. Sepertinya, ukuran rata-rata mereka sama seperti Jarul, yang mana sekarang ini Jarul dianggap lebih besar dibanding para raksasa lain, seperti Hajrudin dan kawan-kawan. Lalu, cukup banyak pula raksasa kuno dan raksasa bertanduk campuran yang mirip dengan jenis raksasa seperti Loki, dan ukuran tubuhnya pun lebih besar daripada raksasa biasa. Kemampuan mereka tentu sangat hebat, khususnya dalam hal kekuatan fisik yang terbilang sangat luar biasa. Jadi, aksi-aksi daripada raksasa pada era itu terbilang jauh lebih baik daripada aksi-aksi raksasa pada era sekarang ini. Ditambah lagi, sejak pemerintahan Raja Harald, budaya damai yang berlangsung di sana membuat kemampuan tempur prajurit raksasa menjadi menurun drastis. Jadi, Elbaf di era sekarang tidak bisa dibandingkan dengan kehebatan Elbaf di zaman dulu. Kembali ke masa kini, Im Sama yang melihat mereka dan mengingat tentang kekuatan para raksasa pada masa lalu pun berbicara sendiri dengan berkata bahwa kemampuan tempur Elbaf telah mengalami penurunan yang sangat signifikan. Tapi, meski begitu, keberpihakan raksasa Elbaf sekarang tetap akan berpengaruh penting dalam perang besar yang akan terjadi nanti. Jadi, walau kemampuan mereka tidak sehebat para raksasa dahulu, tapi Im Sama tetap ingin membuat Elbaf berada di bawah kendali pemerintah dunia. Itulah mengapa dia memberi misi tersebut kepada para kesatria suci. Bahkan dia datang sendiri ke sana karena dia merasa bahwa para kesatria suci itu terlalu lama dalam menjalankan misi. Di salah satu area dekat sekolah Warus ada Killingham yang sedang bertarung melawan beberapa raksasa dari bajak laut Giant Warrior. Sebagian kru bajak laut Giant Warrior memang telah diubah menjadi iblis oleh Im Sama. Bahkan kapten mereka yaitu Dory dan Brogy juga terkena teknik Demon Reverse. Namun di sana masih ada yang belum terkena jurus itu sehingga kini mereka bertarung melawan Killingham. Para raksasa itu pun terus bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi kepada kapten dan rekan-rekan mereka. Killingham menjawab santai dengan bilang tidak perlu khawatir karena para raksasa tersebut telah diberikan kekuatan yang luar biasa. Menurut sang kesatria suci itu, nanti para kru bajak laut Giant Warrior yang tersisa pun akan merasakan hal yang sama juga. Mereka pun dengan tegas berkata bahwa mereka tidak membutuhkan kekuatan aneh semacam itu. Mereka juga yakin bahwa kapten dan para kru lain yang sudah terlanjur berubah menjadi iblis itu nanti akan kembali seperti semula dan berjuang bersama pihak Elbaf melawan pihak pemerintah dunia. Kemudian semuanya langsung mengangkat senjata dan maju untuk bertarung melawan Killingham. Killingham dalam mode hybrid juga maju dengan penuh semangat. Tampaknya dia akan memakai beberapa teknik menarik di sini. Beralih menyoroti dunia bawah Elbaf, Gaban, Luffy, dan Loki sudah selesai membicarakan soal teknik perlindungan Haoshoku Haki tingkat tinggi. Luffy dan Loki juga sudah selesai berdebat soal siapa yang lebih kuat antara Sebek dan Shanks, karena Gaban memarahi mereka terkait dengan perdebatan bodoh itu. Luffy sebenarnya ingin berlatih untuk menguasai teknik pelindung Haoshoku Haki tingkat tinggi karena menurutnya itu akan sangat berguna untuk pertarungan di atas nanti. Namun menurut Gaban, untuk menguasai teknik haki tingkat tinggi harus dilakukan secara bertahap, sehingga sekarang fokusnya pada serangan saja terlebih dahulu. Lagi pula, waktu mereka tidak banyak dalam latihan ini, dan Luffy juga harus mengembangkan kemampuan lain selain haki, yaitu kemampuan dari Awakening Buah Iblis Nika. Selain energi matahari, ada juga kemampuan lain dari Dewa Matahari Nika yang harus Luffy kuasai, yaitu kemampuan menciptakan dimensi Dewa Nika. Luffy memang sudah beberapa kali mengeluarkan berbagai benda dari dimensi Nika. Hanya saja, benda-benda yang dikeluarkan itu
terbilang benda-benda yang kecil. Nah, di sini Gaban akan mendorong Luffy untuk bisa membuka dimensi Nika lebih besar lagi supaya portal yang terbuka dari dimensi Nika itu semakin besar dan Luffy bisa semakin leluasa mengakses dimensi itu. Berhubung Luffy baru bisa menciptakan energi matahari dalam ukuran kecil, maka Gaban harap Luffy bisa mengambil energi matahari yang lebih besar dari dimensi Nika itu. Berdasarkan buku Nika yang Gaban baca, di dalam dimensi Nika itu juga ada energi matahari yang tersimpan di sana. Nah, sehingga kemungkinan besar jika Luffy berhasil membuka portal dimensi Nika lebih besar lagi, maka dia bisa mengakses dan mengambil energi matahari Nika dari dalam sana, supaya energi matahari dari portal dimensi Nika itu bisa Luffy gunakan dalam pertarungan di atas nanti. Berpindah ke tempat lain di Pulau Hachinosu, pertempuran pun masih berjalan dengan panas. Di area tengah kota ada duel Shanks melawan Blackbeard. Blackbeard akan memakai suatu teknik tinju dari kekuatan Gura-Gura no Mi, namun Shanks menangkis itu dengan pertahanan Haoshoku Haki tingkat tinggi, sehingga serangan dari Blackbeard pun tidak berdampak pada si rambut merah itu. Blackbeard berkata, rupanya Shanks menguasai teknik Haki tingkat tinggi yang merepotkan tersebut, tapi Teach sama sekali tidak kaget dengan hal itu, sebab semua orang sudah tahu bahwa Shanks memang sangat unggul dalam Haki, sehingga tak ada yang mengherankan bila dia bisa memakai pertahanan Haoshoku Haki tingkat tinggi itu. Shanks pun bilang, Haki sebenarnya sangat fleksibel, jadi jika pengguna bisa memakai dan memanfaatkannya dengan baik, maka ada banyak hal yang bisa dilakukan. Blackbeard lalu berkata, jangan-jangan masih ada lebih banyak lagi teknik Haki tingkat tinggi yang Shanks kuasai. Dengan santai, Shanks menjawab, nanti juga Teach akan tahu sendiri jika pertarungan ini berlangsung lebih jauh lagi. Perkataan Shanks mengindikasikan bahwa dia memang masih memiliki beragam teknik hebat lagi dari Hakinya. Shanks akan dengan bijak memakai semua teknik itu pada saat-saat yang paling tepat nanti. Di area lain, Ben Beckman, Yasop, Lucky Roux, dan Hongo memulai strategi baru mereka. Strategi itu adalah mengincar para kapten dari kelompok-kelompok yang beraliansi dengan Blackbeard. Sebab jika para kapten itu dikalahkan, maka anak-anak buah mereka pun akan mundur dan kehilangan semangat untuk bertempur lagi. Sehingga pihak bajak laut Akagami tidak perlu mengalahkan semua orang yang jumlahnya sangat banyak itu. Lalu di area lain lagi ada pula Lucky Roux yang bertemu dengan Building Snake. Dia juga memberitahu Building Snake soal strategi baru tersebut. Jadi dari sini pergerakan para kru inti akan menjadi semakin teratur. Bertarung dengan strategi seperti itu tentu akan berguna dalam situasi seperti sekarang, di mana para aliansi Blackbeard seolah tidak ada habisnya, dan musuh selalu saja terus-menerus berdatangan. Bahkan Blackbeard juga masih menunggu seseorang yang tampaknya sangat kuat dari salah satu aliansi tersebut. Jadi, aliansi ini tidak hanya soal kuantitas saja, tapi juga kualitas kekuatan mereka sangat bagus. Maka untuk menghadapi mereka semua, diperlukan kekuatan besar dan strategi yang matang. Kemudian beberapa marinir juga akan mendapat sorotan. Di suatu area di Pulau Hachinosu ada Admiral Kizaru. Dia sedang bertarung melawan banyak aliansi Blackbeard yang bermunculan di sana. Tentu Kizaru dengan beragam jurus cahayanya mampu untuk unggul. Para aliansi Blackbeard kesulitan untuk melawan orang itu, walau mereka unggul secara jumlah. Lalu ada pula Smoker dan Doll yang sedang berhadapan dengan suatu kelompok bajak laut yang cukup kuat dari aliansi Blackbeard. Pertarungan ini berlangsung dengan cukup sengit, di mana Smoker dan Doll mengerahkan seluruh kemampuan yang mereka miliki. Di area lain ada juga Vice Admiral Momousagi dan Vice Admiral Tokikake. Stamina keduanya sudah tidak terlalu prima lagi karena berbagai pertarungan sebelumnya, tapi mereka masih tetap berjuang dan bertarung dengan sekuat tenaga untuk membantu para marinir lainnya yang sedang kesulitan. Kemudian ada pula trio muda Sword yang terdiri dari Koby, Helmeppo, dan juga Prince Grus. Setelah beberapa waktu yang lalu mereka terpisah, kini mereka sudah berkumpul kembali. Mereka melakukan evakuasi terhadap para marinir yang terluka. Peran ketiganya cukup penting di sana, karena orang-orang yang terluka itu tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja dalam keadaan kacau seperti ini. Koby berkata kepada Helmeppo dan Prince Grus untuk segera bergerak dengan cepat menolong para marinir yang terluka itu. Setelah semuanya beres, mereka harus membantu Garp dan Sengoku yang ada di area lain. Garp dan Sengoku sedang melindungi Bogart yang sedang beristirahat usai Bogart melancarkan tebas kuat untuk menghabisi para musuh.
Nah, setelah ini, Koby, Helmeppo, dan Prince Groose harus pergi ke tempat Bogart untuk melindunginya supaya Garp dan Sengoku bisa kembali beraksi membantai musuh di area lain. Setelah nanti Bogart pulih, dia pun juga akan menghadapi musuh kuat lain. Aksi dari para angkatan laut masih sangat besar di pertempuran Pulau Hachinosu ini. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!